Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Raditu billahi rabban bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa ba'da. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadika sholihin. Amin. Jamaah subuh Masjid Al-Qalam yang dirahmati Allah. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita masih diberi nikmat sehat walafiat. Nikmat lahir dan batin. Kita dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam. Mudah-mudahan kenikmatan yang kita terima ini bisa kita manfaatkan secara optimal untuk lebih bersyukur, lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas amal kebajikan kita. Karena sesungguhnya kehidupan yang diberikan oleh Allah di dunia yang berbatas dengan kematian itu adalah untuk diujinya kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk diuji siapa yang terbaik, terindah, terbagus di dalam beramal, berbuat, berkarya, bersikap, berperilaku dalam kehidupan sehari-harinya. Termasuk bagaimana kita senantiasa berusaha untuk membawa diri kita tidak mendatangkan bahaya bagi dirinya dan juga tidak mendatangkan bahaya bagi sesamanya. Saya mohon maaf ini karena posisi saya agak jauh sehingga saya lepas tidak pakai ini ke atas ini ya. Ya, karena posisinya ada yang sampai 10 meter itu. Ya. Tapi jenengan yang agak dekat harus tetap dipakai. Tidak boleh kurang dari 1 meter. Kemarin Pak saya mengingatkan kepada salah satu takmir yang posisi softnya masih agak rapat. Agak rapat karena khawatir kalau Jumatan itu tidak nyukup atau gitu. Padahal bisa saja sih cara itu diatur. Ya. Bukan karena memaknai bahwa takut kepada Allah itu kan lebih mendekatkan diri kepadanya dan kemudian mengikuti ketentuannya. Jadi yang namanya takut kepada Allah itu adalah semakin mendekat dengan ketaatan. Nah, Allah itu menginginkan kita supaya menjadi penyebar rahmah. Sebagai pengikut Kanjeng Nabi Muhammad SAW, beliau hadir itu sebagai penyebar rahmah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Kanjeng Nabi itu sebagai penyebar rahmah, tentu rahmah itu ya diantaranya mencintai sesuatu atau orang atau sahabatnya, kawannya untuk membahagiakan sahabat kawan orang itu. Bukan untuk membahagiakan dirinya sendiri. Jadi kalau kita itu sudah bicara inna rahmatallahi wasi'at kulla syai', sesungguhnya rahmat Allah itu sangat luas mencakup segala
sesuatu yang ada. Yang dimaksud di situ adalah Allah mencintai segalanya itu untuk kebahagiaan yang dicintainya. Untuk membahagiakan, untuk menyenangkan, untuk menenteramkan, untuk mendamaikan, untuk memakmurkan, mensejahterakan. Sehingga diturunkan petunjuk, ya, diturunkan bimbingan mulai dari Nabi Adam. Ya, itu ketika diturunkan ke bumi, karena memang Adam itu makhluk yang disiapkan untuk pemimpin di bumi ini. Itu kemudian diturunkan petunjuk Allah. Diberikan panduan, diberikan pedoman. Apabila Adam dan siapapun yang ada itu kemudian mengikuti petunjuk itu, maka tidak akan ditimpa dengan ketakutan. Jadi orang itu akan terlepas dari jiwa takut dan juga akan terlepas dari jiwa yang galau. Jadi fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan ditimpa dengan ketakutan. Tidak pula akan menjadi sosok yang duka cita, sedih gelisah yang berkepanjangan terus menerus. Nah, kita juga begitu, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala panduan dan pedoman. Kalau itu betul-betul kita ikuti, maka ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, dan keselamatan di dalam kita menjalani hidup ini akan kita raih. Tentu makna selamat itu bukan berarti tidak teruji, karena tadi hakikat hidup ini adalah keterujian. Jadi tidak berarti kemudian orang yang mengikuti pedoman dari Allah, Quran itu kemudian mereka tidak mengalami hal-hal yang menurut umumnya terjadi. Ya. Jadi menurut umumnya terjadi. Karena yang umum akan berlaku pada yang umum, yang khusus berlaku pada yang khusus. Makanya peringatannya itu jangan kamu itu ikut ceroboh dengan membiarkan perbuatan yang mungkar itu berada di sekitarmu. Karena sesungguhnya siksanya itu, balasan kejahatan itu, akibat perbuatan jahat itu tidak hanya diberikan kepada pelakunya. Di dunia ini akan dirasakan oleh semua yang hidup berbarengan itu. Ya, contoh sederhana, misalkan orang tua kurang memperhatikan anak, kemudian ada istilah anak pola bopo keprada. Nah, jadi jangan biarin anak-anak itu kemudian punya perilaku yang akan membawa dan mendatangkan penderitaan, kesengsaraan. Perilaku yang berwatak atau berkarakter neraka, gitu ya. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Nah, ketika salah satu dari keluarga itu melakukan perbuatan yang mungkar, maka yang menerima akibatnya, menanggung akibat perbuatan itu, ya minimal satu keluarga itu, dan bahkan mungkin satu lingkungan di mana pelaku itu ada. Karena itu
Tawasau bil haq, tawasau bis sabr itu menjadi prinsip di dalam kehidupan ini supaya kita betul-betul memiliki kehati-hatian di dalam hidup bersama. Jadi pembiaran atas suatu perbuatan yang mungkar pada hakikatnya adalah tindak kemungkaran juga. Ya. Karena itu cegah kalau ada yang mungkar dengan tanganmu, kalau nggak mampu ya dengan lisanmu, kalau nggak mampu ya dengan hatimu. Walau dengan hati itu disebutkan selemah-lemahnya iman. Tapi paling tidak sudah ada usaha untuk mencegah itu. Ada usaha untuk menjauhi atau menghindari. Nah, jadi kalau kita itu mengikuti petunjuk Allah, kemudian kita terbebas dari sunnah tuwahnya, itu ya tidak. Ya, karena sunnah tuwah itu akan tetap berlaku. Hanya saja sama-sama mengalami ujian itu bagi orang yang beriman, bagi orang yang taat kepada Allah, itu tetap merupakan berbingkai rahmah. Dia merasakan itu adalah rahmah. Itu adalah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang mukmin itu orang yang luar biasa. Istimewanya itu. Dikala ia mendapatkan nikmat bersyukur, nilainya bagus. Ketika ia mendapat musibah, sabar, nilainya juga bagus. Nah, ternyata terletak antara kesyukuran dan kesabaran. Yang membuat orang bagus itu sikap lakunya. Ya, sikap lakunya, bukan bentuk pemberian ujiannya itu. Ya. Makanya la yukallifu nafsan illa wus'aha. Kami Allah itu tidak memberikan beban kepada manusia itu melainkan sesuai dengan wus'un, daya kemampuannya. Jadi sesuai kemampuan yang di dalam diri orang itu sendiri. Maka kemudian didorong kalau dalam keadaan sulit, inna ma'al usri yusra. Ketika orang itu mengalami kesulitan, itu diberi prinsip oleh Allah. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu kemudahan. Bersama dalam kesulitan itu kemudahan. Dan itu diulang 2 kali. Untuk meneguhkan bagi mereka yang masih ragu, mereka yang masih bimbang. Bahwa pada dirinya itu ada potensi untuk melintasi ujian yang ada di hadapannya. Soal yang diberikan oleh guru tingkat SD barangkali tentu beda dengan soal yang diberikan oleh guru tingkat SLTP. Demikian pula tingkat SLTP dari SLTA dan perguruan tinggi. Tapi semua soal-soal itu menurut yang mengerjakan soal itu sudah berat. Tapi bagi pembuat soal selalu mengatakan sudah saya sesuaikan dengan kemampuan anak-anak itu. Ya, jadi filosofi itu sebenarnya kalau kita kembangkan dalam yang lebih luas, ya tentu Allah yang Maha Tahu menguji kepada kita itu sama dengan para guru yang menguji murid-muridnya itu. Jadi tentu soal-soal itu sudah dipertimbangkan melalui kisi-kisi pembuatan soal supaya bisa terjawab dengan bagus. Karena tujuan daripada guru membuat soal itu bisa supaya bisa dijawab oleh siswanya. Coba jenengan bisa merenung sejenak. Ada soal dibuat oleh guru, gitu. Kemudian dari 50 siswa
Itu yang bisa jawab cuma satu. Kira-kira guru ini gagal apa sukses untuk membuat soal itu? Gagal. Nah, berarti ketara temen nek guru ini gak ngerti pedagogis gitu ya, kaidah untuk pembelajaran. Ya. Kalau ada guru membuat soal, kemudian dari siswa 50 itu semua bisa benar, kira-kira yang pintar gurunya apa muridnya? Hah? Coba, yang pintar gurunya apa muridnya? Ada guru membuat soal, diujikan kepada siswanya yang 50 anak itu, ternyata 50 anak itu jawabannya benar semua. Kira-kira sing pinter iki muridé apa gurune? Semuanya pinter. Gitu. Ya wis gak apa-apa lah. Ya. Terus sing bahagia iku sapa? Gurune apa muridé? Hah? Oh, gitu ya. Kedua-duanya bahagia. Lah kira-kira ana enggak guru iku sing gawe soal supaya muridé susah? Hah? Ada. Nah, itu berarti guru sing enggak genah. Iya, guruwa itu ya. Cara Madurane guruwa. Tadak lainah guruwa. Ya. Nah, jadi Allah yang alim, alamal insana malam ya'lam. Allah itu mengajari manusia apa saja yang tadi manusia itu belum tahu supaya dia tahu. Karena modal untuk melaksanakan kepemimpinan di muka bumi itu adalah ilmu. Yang dengan ilmu itu dia bisa menemukan kepercayaan adanya Tuhannya. Dengan ilmu itu dia menemukan berbagai karakter sifat-sifat yang melekat pada dirinya. Sehingga bisa memperlakukan dirinya dengan tepat. Dengan ilmu itu dia bisa kemudian mengenali segala apa yang ada di sekitarnya, sifat dasarnya, dan kemudian bisa mensikapi dengan tepat, tidak keliru. Ya. Jadi makrifat, orang menyebut makrifat. Makrifat itu ya orang yang berpengetahuan terhadap substansi urusan-urusan, perkara-perkara, dan kemudian mampu untuk bersikap yang tepat dalam memperlakukan urusan atau perkara atau sesuatu itu. Nah, Allah Maha Tahu mengajarkan kepada kita agar kita mengetahui apa yang tadinya belum kita ketahui. Nah, kalau sudah tahu bagaimana supaya kita bisa mendapatkan kemudahan. Kita bisa mendapatkan apa yang kita ingini. Ya. Makanya kalau Nabi itu nyebutnya kan ingin dunia ya dengan ilmu, ingin akhirat ya dengan ilmu, ingin dunia akhirat ya dengan ilmu. Alamal insana malam ya'lam. Walaupun kata kunci dalam Quran untuk bisa berilmu ikra, bacalah. Ingin dapat ilmu maka bacalah. Nah, orang yang membaca secara luas biasanya wawasannya menjadi luas pula dan keluasan wawasan itu berpengaruh kepada sikap tindakannya. Pendiriannya itu menjadi teguh. Nah, mana Pak Teguh ini? Menjadi teguh, menjadi kokoh. Tidak gampang untuk diombang-ambingkan oleh informasi-informasi yang hoax gitu ya. Yang penuh dengan gururo. Zukhrufal qauli gururo. Dilihat dari pernyataannya indah, bagus, menarik, tetapi di dalamnya terselubung kesemuan, kepalsuan. Ketoke api, tapi itu bisa menjerumuskan dalam kenistaan. Ya misalkan bahasa-bahasa provokatif itu kan ketoke api, tapi membuat kita kemudian kehilangan kesadaran diri, kita hanyut di dalam argumen yang provokatif tadi itu. Padahal ketika kita itu membacanya dengan ikra bismi rabbikal ladzi khalaq, ikra'nya itu dikaitkan dengan
kekuasaan Allah yang Maha Mencipta, mesti ngomong subhana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia dari apapun yang dicipta oleh Allah. Jadi engkau tidak pernah membuat sesuatu yang sia-sia. Ya. Pagi tadi ini kan saya mau berangkat itu, istri saya itu kan megang perutnya gitu. Tak guyoni sama saya, lo ngapain kok dipegang-pegang itu? Sakit. Sakit. Lo kenapa kok sakit? Biasa. Orang perempuan itu tiap bulan mengalami seperti ini. Terus jawabannya, enak sampean dadi wong lanang. Nah, diteruski, enak sampean dadi wong lanang. Jadi koyok-koyoki, untung sampean dadi wong lanang, gak dadi wong wedok, Mas. Gak ngalami koyok ngene. Ya aku jawab alhamdulillah, aku kok didadekno lanang. Alhamdulillah, aku kok ditemokno sampean karo wedok. Nah, nek lanang ketemu lanang terus piye? Utawa wedok ketemu wedok terus piye? Ya wis aku tak budal nang ngene alkohol. Kan biasa kalau orang wanita sedang datang bulan itu biasanya kan badannya itu enggak enak. Terus rahim itu kan ada gangguan karena runtuhan daripada ovum itu kan berpengaruh. Kemudian psikisnya itu biasanya agak menurun, psikisnya itu. Nah, kemudian kan dia tidak punya kewajiban untuk sholat. Nah, akhirnya wis tak prepare aja. Nah, prepare itu ambilkan selimut saya lagi. Yes, itu selimutan mana? Turu lanjutkan. Ini bukan kampanye, Pak. Lanjutkan tidurnya itu. Nah, jadi memang kalau orang itu ilmunya tadi itu dengan bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan cara mengkaitkan bahwa segala ini ada yang mencipta. Pandemik COVID-19 ini situasi yang boleh jadi peringatan dari Allah, boleh jadi azab dari Allah, ya, boleh jadi cara Allah untuk mengajari kepada manusia agar ilmunya itu meningkat. Ilmunya itu meningkat. Ya. Lah nyatanya betul loh, begitu ini terjadi mewabah sak donya, siapa yang ilmunya lebih dulu, wah, dia bisa lebih cepat loh menyelesaikan. Begitu mau selesai dimunculkan yang baru lagi oleh Allah. Ini tak kasih lagi kamu, jangan merasa puas di situ. Boleh jadi Allah sedang bermain-main dengan kaum ilmuwan. Ayo kon, cepet-cepetan. Kowe nggawe virus, kowe nggawe apa vaksin, aku tak sing nggawe virus. Ayo. Boleh jadi gitu kan? Kenapa? Karena terakhir diketemukan di dalam penelitian para virolog itu yang sempat saya ikuti perkembangannya, itu daya sebarnya, daya penularannya yang terakhir semakin cepat. Ada mutasi kemampuan virus itu. Jadi lawan aku, gitu kan? Kayak ngono. Lawan niku virus, gitu. Tapi kamu tak bikin nih, selesaikan yang ini. Durung sampai mari, kita kayak mana sing koyok ngene. Loh, yang menemukan itu tentu orang-orang yang berbeda-beda, ya. Walaupun nanti keterujian tetap informasi-informasi yang banyak itu kemudian dihimpun oleh para ahlinya, lalu disimpulkan. Nah, bagi orang yang membacanya bismi rabbikal ladzi khalaq, lalu dia bilang begini, ini virus punya karakter membunuh, tapi yang bisa membunuh itu bukan virus ini. Dia punya karakter membunuh, tapi yang bisa membunuh bukan virus ini.
Siapa? Yang membuat virus ini untuk membunuh. Jadi virus itu tidak punya daya bunuh untuk otonom, tapi dia itu digerakkan oleh energinya, oleh kekuatan virus itu sendiri. Nah, orang yang tidak mengenal Tuhan itu berhenti sampai kepada perilaku-perilaku yang bisa diamati. Tapi bagi orang yang sampai kepada Tuhan tidak hanya di situ. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Katakan wahai Muhammad, aku berlindung dengan Tuhan yang membelah keadaan ini. Falak itu sering diterjemahkan, falak itu ya antariksa. Padahal falak itu bisa juga biji-biji kecil yang kemudian bisa membelah diri. Apa itu yang kalau di ilmu biologi kita sekolah dulu apa? Berkembang dengan cara membelah diri. Apa itu? Ya tunggale bakteri, tunggale virus itu kan sporadis kan, perkembangannya itu menggunakan pembelahan dirinya. Nah, jenengan kan enggak Pak, jenengan berkembang dengan menyatukan milik jenengan. No ya, nguyu kayak Pak Non. Sampean niku iso tambah akeh, iku nek sampean disatukan. Bukan dibelah, bukan di meletek nih awake tidak. Gitu. Tapi ada makhluk yang oleh Allah disebut falikul habbi, ya. Ada ayat yang menyebut falikul habbi. Allah itu yang membelah biji-bijian itu, falak. Falak membelah. Langit itu dibelah oleh Allah. Yang kemudian kalau kemarin ada kajian di Tarji itu mengumpulkan data epimeris terkait dengan waktu subuh. Jadi betul nggak subuh di Indonesia itu kemalaman? Ada kajian ulang, tapi putusannya masih belum ada, masih itu kan kaitannya dengan pengamatan bahwa sesungguhnya pergantian dari malam ke siang itu ada namanya fajar. Nah, fajar itu ada yang fajar sodik, ada yang fajar kidib. Sodik itu benar-benar fajar. Kidib itu ketoke fajar tapi jane durung fajar, masih mengelabui. Lewat dene kidib bohong itu kan pura-pura aslinya kan. Nah, falak di bentangan antariksa kita ya, itu ketika terjadi pergantian siang dan malam itu seolah terbelah. Terbelah. Kenapa? Karena posisi pergantian dari gelap ke terang. Set. Nah, saiki awak dhewe iki jarang ngamati terus yo nek ngamati kadang-kala kabutnya itu terlalu tebal sehingga untuk yang ufuknya itu kita enggak bisa menembus. Jadi batas pandang, ufuk batas pandang normal tanpa ada halangan itu manusia bisa sekian kilo, ya, sekian ratus kilo misalkan pandangannya itu. Ya. Sehingga kalau terus biru semua, langit kita kok biru ya, sama dengan air laut kita kok biru ya, gitu kan. Sebenarnya kalau mau diperhatikan, gimana nggak biru? Mestinya bumi kita itu memang planet yang biru, gitu. Maka kemudian ketika pantulan-pantulan itu pasti akan ke arah seperti warna aslinya. Nah, falak di situ ketika hari ini dibelah, ayat siang dengan ayat malam itu diganti oleh Allah. Pergantian siang dan malam itu ditandai dengan yang namanya fajar. Pergantian siang ke malam itu ditandai dengan safakul ahmar ghiab. Jadi makanya kalau sholat maghrib itu batas akhirnya itu adalah hilangnya mega merah.
Artinya memang ufuk itu kemudian sudah tidak lagi lah. Nek sore awak dhewe ku iso ndelok ngono kuwi, asline nek bengi ngene iki ku ya iso ndelok. Karena pergantian dari malam ke siang. Nek sore pergantian siang ke malam. Nah, Allah menyebut qul a'udzu birabbil falaq. Kusno. Katakan teguhkan. Sandarkan a'udzu birabbil falaq. Aku mohon perlindungan. Aku mohon pengayoman dengan Tuhan yang mengereksa, merawat, memelihara, mengatur al-falaq itu. Dari apa perlindungannya? Min syarri ma khalaq. Karena begitu fajar menyingsing, maka disambut dengan kicauan burung. No alam apa no nggone pondok Fanani Mas? Suarane manuk itu. Ya toh? Disambut dengan mulai bekerjanya makhluk-makhluk siang hari. Jadi kalau Ghiyabul Safakil Akmar, tanda digantinya siang dengan malam, maka di situ juga pergantian gerakan, kegiatan, aktivitas makhluk-makhluk malam. Dari makhluk siang istirahat, makhluk malam mulai beraktivitas. Nah, yang susah itu manusia, termasuk makhluk apa kira-kira? Bengirino kok yuk ngermet terus saya. Berarti makhluk yang tidak terikat oleh siang dan malam. Hanya saja diingatkan oleh Allah, nek bengi gawen turu, nek rino gawen golek rezeki, kanggo nyambut gawe. Dielingne soal apa? Nek gak ngono akeh sing lali. Soalnya serba bisa tadi itu. Nah, min syarri ma khalaq, pengayoman apa yang diingini? Dituntun oleh Allah min syarri ma khalaq, dari kejahatan apa saja yang Dia ciptakan. Balik Pak, yang Dia ciptakan. Jadi ciptaan-ciptaan Allah itu ketika dikaji, dipahami, dimengerti oleh kita, pertama kita menyebut subhana ma khalaqta hadza batila, tidak ada yang sia-sia. Maka yang kedua kita bisa menemukan ada sifat jahat dan ada sifat baik. Jadi pada setiap makhluk Allah itu ada sifat jahat, ada sifat baik. Dikongkon api kabeh ora ene. Elek kabeh rene. Neng eleke ana apike, ning apike ana eleke. Kabeh ciptane Gusti Allah itu ada begitunya. Ya. Termasuk manusia. Min syarri ma khalaq. Virus itu ana apike ya ana eleke. Ya. Eleke mau menjadi penyebab kematian. Ya, menyiksa orang yang dihinggapi, yang ditempati. Parasit lah memang gitu ya. Ya, dulu kita belajar ada parasit, epifit, apa ini. Belajar biologi biyen ya. Ustadz Najib saya iling ya. Jadi parasit merusak. Dan rusaknya organ yang ditempati oleh virus itu menyebabkan penderitaan yang luar biasa bagi orangnya atau bagi makhluknya tadi itu. Itu namanya min syarri ma khalaq. Nah, kita minta perlindungan dengan Allah dari buruknya itu. Dari buruknya virus itu, dari buruknya makhluk-makhluk yang merusak itu. Loh, apakah persahabatan kita itu juga di dalamnya ada kekuatan untuk jahat? Iya, sama. Makanya kalau kita bicara suami istri aja dalam Quran itu, kita diingatin sebagian dari istri kamu suatu saat akan menjadi fitnah bagi kamu.
Nah, fitnah itu artinya ya ujian yang membuatmu itu semakin hebat. Ujian yang membuatmu semakin hebat itu fitnah. Semakin difitnah semakin hebat. Ya. Orang yang bisa menghadapi berbagai fitnahan itu semakin hebat. Ya. Tapi suatu saat istrimu akan menjadi aduan lakum, akan menjadi musuh. Nah, nek wis musuh iku, ya, iku akan membuatmu hancur, ya, akan membuatmu binasa, hilang. Kehebatanmu itu menjadi hilang. Karena apa? Karena istrimu sendiri. Makanya kalau sekarang sering ada orang bilang di balik lelaki yang sukses ada istri yang hebat. Ada wanita yang hebat. Nah, suksesnya laki-laki itu karena ditopang oleh istrinya yang hebat itu. Ya. Tapi itu kembang niku, iku lagi bojo situ iku ya. Hebate kaya ngono. Nek bojone papat ya apa? Ya macam-macam. Durung karuan. Barang iku nek disangga karo kayu cilik iku wis kenek, terus sampean jukono kayu sing gedhe durung karuan iku iso luwih apik. Iso-iso malah tuklek iku. Ya. Karena kegedean penyangganya. Nah, jadi Allah menciptakan sesuatu tadi itu ketika kita betul-betul menemukan sifat karakternya, maka disitulah manusia mendapatkan kemudahan dengan ilmu yang dimilikinya. Sehingga sering disebut al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya, ilmu itu pelita. Makanya ketika di surat An-Nur itu ada Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu cahaya yang menerangi langit dan bumi. Ya. Jadi Al-Qur'an juga disebut anzala alai nura. Allah turunkan kepada Nabi Muhammad berupa an-nur. Nur, cahaya. Karena Quran itu akan menerangi juga. Nah, oleh karena itu kita sebagai orang yang beriman tentu akan menjadi tentram hati kita di saat kita mengikuti petunjuknya. Ya. Jadi kalau kita ikuti petunjuk Allah, itu hati kita akan tentram. Ya. Apapun yang menimpa pada diri kita, itu adalah kehendaknya. Tetapi ada sebab-sebab yang bisa untuk kita hindari atau justru akan kita ikuti. Sehingga sesuatu itu betul-betul terjadi pada diri kita. Yang biyen niku nek pengen pinter ya kudu sinau. Masa sinau iku duduk satu-satunya orang bisa jadi pinter. Nyatane ana wong sing gak sinau ya pinter. Tapi akeh sing gak sinau terus bodoh ngono lho. Ya. Jadi ada pemahaman pengetahuan yang menyebabkan orang itu kemudian yakin dari pengetahuannya tadi itu, kemudian dia ilzam, menetapi, mengamalkan, mengikuti apa yang dia ketahui itu. Karena memang sebagian dari hidup itu ada yang diusahakan oleh manusia, gitu. Ada sebagiannya itu memang mutlak ketentuannya. Ya. Jadi ketika jenengan ini ada tawaran ya, ini mau jadi mantunya mantunya birokrat, mantunya ustadz itu ya. Nah, iki ono arek loro iki anake ustadz, iki anake birokrat. Sampean milih endi? Karo-karone, Pak. Oh, ya bocah pinter nek ngene iki. Bocah pinter nek karo-karone. Wong kon milih siji kok karo-karone. Salah siji mau pilih endi? Milih iki gak dadi karo iki, milih sing iki gak dadi karo iku. Artinya itulah tugas yang dijalani tadi berdasar pilihannya, usahanya dia. Ya. Gitu.
Tapi sudah ada ketentuan kalau kamu pilih yang ini, nanti kamu ngalami seperti ini. Kalau pilih yang itu, kamu akan ngalami seperti itu. Nah, yang akan dialami itu, ya, di dalam pilihan itu namanya ketentuannya. Ya. Jenengan ngene iki budal ning masjid, dalan itu ketemu konco lawas maneh, terus ngobrol. Sampai gak nyampe ning masjid, iku pilihane sampean. Kan kadangkala, wis mari komat. Kok wis komat rek? Atene rene sungkan wis balik mulai. Sing ngomong ngarani, "Lho, bapake mari ke masjid ya." Ora wani jawab, mengguyu tok. Nah, itu pilihan. Tetapi kalau jenengan ke masjid mendapat ini, tidak itu mendapat yang itu namanya ketentuan. Jamaah rahimakumullah, saya kira ini yang bisa disampaikan, sekedar untuk merefreshing bahwa ketika Allah memberikan tuntunan itu, memberikan pedoman itu adalah untuk memuliakan kita, untuk membahagiakan kita, untuk menyelamatkan kita. Ya. Maka kalau Allah sudah menyampaikan firman-Nya, tidak ada pilihan lain kecuali sami'na wa ta'na. Dan itu kalau dikaji bisa menjadi bingkai dalam menghadapi kehidupan nyata ini. Saya kira ini, ada pertanyaan mungkin? Enggak. Nih. Ditanya orang nggak bisa jawab. Nggih, monggo. Di surat At-Taghabun ayat 14 Ustaz. Taghabun ayat 14. Saya tanya, kalau kita mengampuni, memaafkan itu lebih baik. Ya. Ya. Terus saya tanya, orang tua yang mengizinkan anaknya izin pindah agama. Apapun yang terjadi nggak boleh diizinkan. Kira-kira gimana Ustaz? Iya. Mengenai memaafkan, mengampuni dan karena pindah agama kan fatal. Iya. Oke. Tadi saya sebutkan bahwa yang namanya istri itu kadang-kala bisa berubah menjadi musuh. Tadi ya. Nah, sekarang di dalam surat Taghabun itu ada firman Allah yang menyebut wa in ta'fu wa tasfaku wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Orang yang beriman itu sadar betul bahwa hidup ini tidak dia yang menentukan. Tadi saya sebutkan, ada yang menentukan. Walau ada sebagian yang menjadi pilihan bagi dia, yang disebut dengan usaha tadi itu. Nah, ketika anak atau istri ingin memeluk agama yang berbeda, gitu, apakah kemudian kita maafkan begitu saja? Dalam arti pembiaran. Tadi saya katakan tidak boleh kita membiarkan terhadap sesuatu yang mungkar. Maka perintahnya ku anfusakum wa ahlikum. Nah, jadi jaga, jangan sampai dia punya perbuatan yang akan bersentuhan dengan api neraka. Siapa? Diri kalian dan keluarga kalian. Di antara keluarga kalian itu adalah istri atau anak. Jaga, rawat, pelihara. Tetapi sekali lagi kamu harus sadar, walau dia lahir dari benihmu,
tapi dia tidak dalam kuasamu. Tidak dalam kuasamu. Maka ketika dia itu kemudian memilih yang berbeda denganmu, tugasmu kan hanya tawasaw bil haq, tawasaw bis sabr, mengingatkan bahwa pilihan yang salah akan berujung pada kesengsaraan dan penderitaan. Pilihan yang benar akan berakhir dengan kebahagiaan dan kenikmatan. Dah, kita cerahkan, kita bimbing, kita tuntut. Loh, sudah seperti itu kok tetap dia kemudian berlari menuju selain Allah, memeluk agama lain, katakan itu. Apa kita harus membenci yang seperti itu? Kalau kita harus membenci, betapa beratnya hidup ini kalau kemudian diisi hatinya hanya kebencian. Dua anak membenci anak, dua istri membenci istri. Maka tengoklah bagaimana Nuh, seorang Rasul yang ul azmi, diuji oleh Allah, istri dan anaknya dalam keadaan kafir. Sampai-sampai dia mengatakan, ya Tuhan, katanya keluargaku akan kau selamatkan, tapi kenapa anakku tidak selamat? Dijawab oleh Allah, Nuh, anakmu itu bukan keluargamu, karena dia adalah perilaku yang tidak baik. Nah, dari itu kemudian Nuh mengatakan, aku berlindung kepada engkau ya Allah dari meminta sesuatu yang aku tidak tahu. Coba. Maka disitulah ilmu, tadi saya katakan, ilmu itu kalau betul-betul alamal insana malam ya'lam, berbingkai ikra bismi rabbikal ladzi khalaq, ikra wa rabbukal akram. Kita berilmu itu supaya kita bisa memuliakan Allah, menempatkan Allah dalam kedudukan yang semestinya. Maka di situ ilmu akan menjadi sumber kebahagiaan orang itu. Karena apa? Ingin dunianya ia tercapai, ingin akhiratnya ia tercapai, ingin dunia akhirnya ia tercapai. Maka makna wa in ta'fu wa tasfaq wa takfir, betapa beratnya ketika seorang suami melihat istrinya dalam kekafiran. Seorang ayah melihat anaknya dalam kekafiran, berat itu. Kalau kita sudah berat disuruh membenci lebih berat lagi, maka kita sutris lah. Ya, makanya sudahlah, ta'fu wa tasfahu wa takfiru. Ketika dia itu masih memungkinkan, kan hidupnya masih di dunia, dia masih hidup, maka lapang hatilah kau, maafinlah dia, mohon ampunkan. Maksudnya mohon ampunkan adalah mintakan hidayah kepada Allah. Ya. Nah, jadi ini batasannya masih dalam keadaan beriman, ya, sehingga watakfiru, dan kau mintakan ampun. Kalau batasannya sudah dunal iman, di mana keluarga tidak ada keimanan, berhenti sampai dengan tasfahu. Takfiru tidak mungkin. Meminta ampun kan tidak mungkin. Kenapa? Karena kasus Ibrahim sudah jelas. Dia meminta ampunkan kepada ayahnya yang kafir, dinyatakan oleh Allah, kau tidak punya hak. Walau satu hari kau ungkap permohonan maaf ampun itu 70 kali sekalipun, dia tidak pantas untuk mendapatkan ampunan. Kenapa? Karena nggak ada channelnya. Nggak ada channelnya, Pak. Jadi wadah itu nggak ada. Bagaimana bisa menampung wadahnya nggak ada? Wadah itu ada imaniyah itu. Nah, oleh karena itu maka sepanjang keluarga itu masih beriman, maka ujian yang dilakukan, bahkan permusuhan yang terjadi di antara anak dan istri itu harus disikapi dengan kehati-hatian. Hati-hati jangan sampai anak istrimu jadi musuhmu, yang pertama. Loh, sudah berusaha tapi nyatanya dia tetap akan menjadi itu, berarti ujian bagimu. Ujian bagimu bagaimana mensikapinya? Ya ta'fu wa tasfahu. Ya, supaya kamu enggak stres ngadepi istri yang seperti itu. Ya, kan ada contoh itu, katanya istrinya lebih bawel daripada yang lain, sehingga ketika ditaruh di dekat sumur yang ada jinnya aja, jinnya lari itu katanya.
katanya. Kenapa? Karena diomelin sama istrinya tadi. Nah, jadi maksud saya di sini bertakwa kepada Allah itu sesuai kemampuan yang ada pada diri kamu, tapi tetaplah berorientasi dengan kebaikan untuk diri kamu. Tapi melihat keluargamu yang sudah kau perlakukan baik, sudah kau bimbing, sudah kau tuntun, ya, sudah kamu ajak, sudah kamu nasihati, tetapi dia memilih jalan yang berbeda darimu, lapang hatilah kamu. Kamu jangan ikut kemudian hanyut dengan apa yang sedang Allah ujikan kepadamu itu. Ikut membenci, kenapa mesti benci? Wong orang itu dicipta oleh Allah untuk menguji kita agar kita bisa melewati dengan baik dan benar. Bisa dimengerti Pak nggih? Itu di waktu kita arisan itu Nggih. bakso di Kemuning Lor, Nggih. Kabut itu. Bakso pentol kabut ya. Esuk-esuk ngomong pentol. Ya. Sama dengan tadi malam itu saya ada mu'allaf yang datang menyatakan Islam itu usut punya usut ternyata mau menikah gitu. Jadi mau menikah. Saya bilang Islam gak ada paksaan kok. Kamu bertuhan yang esa atau bertuhan yang banyak itu silahkan saja, tapi resikonya sendiri-sendiri nanti. Cuman dalam ketentuan Islam orang tua itu sedapat mungkin menjaga anak dan istrinya, ya, itu jangan sampai tersentuh oleh api neraka. Lah kekufuran itu menyebabkan orang tersentuh oleh api neraka. Maka betul kalau calon mertuamu tidak mengizinkan anaknya untuk kamu nikahi kalau kamu tidak muslim. Tetapi boleh jadi masuk Islammu itu merupakan cara Allah membimbing kamu untuk menjadi muslim yang lebih baik. Ya, karena itu yakin itu, kalau memang yakin itu, monggo silakan untuk berikrar mengucap syahadat. Insya Allah pagi ini akan saya selesaikan piagamnya. Ya. Baik Bapak Ibu, saya kira ini mudah-mudahan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Adana wa yakum nasrun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kami sampaikan.